Aku memang keluarga aku banyak musisi gitu. Jadi kayak gitar, ada drum kayak gitu lah. Jadi Dari aku, kecil? Dari kecil ya, bapakku musisi, jadi dari kecil udah kayak bapakku main kerja, aku diajak, disuruh nge-jam lah satu lagu kayak gitu, nyanyi. Terus akhirnya pertama ngambil gitar tuh ada buku gitar di rumah, terus cari lagu tuh yang ini mana cari lagu yang nggak ada kunci palang gitu. Agak susah karena kunci palang tangan masih kecil gitu. Iya bener. Akhirnya lagu pertama tuh Pupus Dewa 19. Itu lagu pertama tuh karena nggak ada palangnya gitu. Ada apa nggak ya? Tapi ya begitulah. Tapi dulu bisa lah pokoknya. Bisa lah chord-chord yang biasa-biasa gitu. Terus ya udah. Temennya awalnya aku drum dulu, baru megang gitar. Itu umur berapa? Kan dia 15. James? Kayaknya 6 SD gitu. 10 tahun, 11 tahun. Ya segituan lah. Pokoknya lomba band pertama tuh kelas 6 SD. Ya, band sekolah sih. Udah jadi nyanyi juga? Pas itu nyanyi ya. Oh lagunya Dewa? Enggak, kalau pas itu apa judulnya itu yang melompat lebih tinggi. Nah, itu lagu pertama tuh. Terus ada lagunya, ada band apa itu, lupa aku judulnya. Haruskah ku mati? Bukan? Wah, enggak sih. Manusia bodoh. Itu dah. Itu manusia bodoh. Waktu Mark pertama kali main synthesizer sama Kiss, itu umur berapa? Masih ingat ya? Pas remaja ya, 15 tahun. Dulu di 14-15 tahun lah, dulu di rumah ada titipan keyboard yang tua gitu. Keyboard tua yang buat ya murid baru belajar lah, tapi udah berdebu nggak dipakai-pakai. Terus sebelum itu sih, ya aku mikir musik itu buat orang yang punya bakat dari lahir atau yang sekolah musik yang les lah gitu kan. Iya, disuruh orang tuanya lah, piano dari kecil. Dari kecil aku tuh nggak ada pengalaman seperti itu gitu, nggak pernah diajarin musik kayak gitu. Jadi pas ada keyboard di rumah penasaran gitu. Adalah demo songnya bisa dipelanin tuh temponya, kecepatannya, terus di layar yang kecil tuh ada kayak gambar tuts yang nyalanya kayak main ini Guitar Hero gitu. Iya, kayak Guitar Hero. Jadi gitu. dulu dari sana belajar yang demo songnya gitu, terus ternyata bisa walaupun cuma 10 detik ya. Bisa, tapi momen itu yang jadi kayak katalis buat wah, aku juga bisa nih main musik. Itu apa? Twinkle Twinkle Little Star atau apa? Playlist. Udah langsung ini ya lagu. Cuma tangan-tangan doang. Dan karena di Kakanik juga sama kan, seru tuh kayaknya gitu kan. Nah kalau dari kamu gimana nih? Tadi kan dia 15 tahun nih. Iya, 15. Kamu? Ya, kan beda cuman hampir 2 tahun lah sama Mark. Dari 15 ya sekitar 17 tahun. Sama gagar keyboard itu. Gara-gara keyboard tuh ya, aku berawal dari keyboard dulu. Basic dari keyboard. Belajar lagu pertama itu sama karena demo song, jadi lagu klasik yang aku belajar tuh Beethoven. Lupa Symphony 5 atau 9 gak ingat. Berawal dari sana. Terus dari sana Mark kasih lihat YouTube. Ternyata di YouTube dulu ada yang ngajarin keyboard. Tapi nggak banyak kayak sekarang. Jadi belajarlah dari sana. Oh ini kunci C namanya. Oh ini D. Oh oke, paham. Masih ingat nama channel YouTube ya? Tapi dari sana sebenarnya tahu nama kunci, tapi pas pindah ke gitar, pas ulang tahun nabung beli gitar, nggak tahu gitar tuh harus dituning. Jadi pas nyampe rumah nih sama gitar akustik yang buat pelajar gitu, lihat di YouTube, jreng, beda, saking nggak ngerti nada, bukan kayak oh ini falas, cuman kok beda aja gitu. Terus harus dituning gitar, ya udahlah cari software tuner gitu kan, yang ada jarumnya, terus disetem gitu nih. Dari sana belajar gitar, tukeran aja sih, dia gitar, keys. Berarti bisa dua-duanya, waktu itu belajarnya dua-duanya ya? Itu bareng? Bareng. Siapa yang bosan duluan aja? Oke. Nah, waktu kalian berdua main bareng siapa yang nyanyi? Gak ada nyanyi. Gak bisa nyanyi. Dulu masih for fun aja, nyanyi pun masih malu kan, paling di kamar sendiri gitu, ditutup. Lagunya tadi apa berarti? Tadi pas udah transisi ke gitar. Kalau nggak salah itu Bob Marley, No Woman No Cry. Oke, asik. Berarti belajar cara nge-stroke juga berarti? Iya, belajar juga. Oke, menarik ya. Kita di Bali lah kan, di Bali kan nggak jauh dari Bob Marley. Iya, kayak emang suaranya layak untuk nyanyi gitu. Sampai sekarang juga masih belum tahu sih.
Nggak, tapi memang kayak aku bilang tadi dari kecil tuh bapak kan sering main di kayak kafe-kafe gitu. Jadi sering dulu lagu andalan kalau diajak ngejam di sana tuh She Will Be Loved, This Love, Maroon 5 lah, Maroon 5 gitu. Jadi Asik tuh. ya gitulah, mungkin dulu gimmicknya karena masih kecil orang-orang suka itu, wah anak kecil deh ngejam. Cuma Oh, kamunya udah nyanyi waktu kecil itu, nyanyi Iya. lagu cinta itu kan? Iya. Jadi ya gitu lah, saya dari kecil kayak udah nyanyi dikit-dikit gitu. Cuma akhirnya pas SMP mulai ngeband tuh band punk gitu. Terus ya vokal kan nggak begitu gini ya, nggak begitu di highlight gitu. Akhirnya SMA band metal gitu, jadi nggak nyanyi lagi gitu, udah beda screaming kayak gitu. Tapi tetap vokalis, maksudnya frontman. Tetap vokalis ya, tetap. Oh, bisa nge-scream? Udah nggak lagi ya? Boleh dong, bisa Nggak, nge-scream udah nggak lagi. Karena sempat waktu itu karena nggak tahu teknik, jadi kayak suaraku hancur gitu. Oh, bahaya. Dan butuh waktu yang lumayan lama tuh untuk ngembalikin supaya suaranya balik lagi gitu. Oke. Seru juga, berarti banyak fase yang dilewatin, James. Iya, Untuk tampilan apa dari dulu tetap gondrong aja atau Iya. sempat berubah gara-gara band punk, band metal? Segini aja. Siap. Sempat ada kepikiran balik lagi ke genre punk dan metal? Mungkin ya, nanti ya kalau misalnya, ya maksudnya ini kan kita kan lagi fokus banget nih sekarang nih, kayak kita lagi ngerjain lagu, kita lagi rekaman album Iya. gitu. Jadi kalau Manja sudah mulai dicapai lah mimpinya dikit-dikit tuh, mungkin aku mau ngeluangin waktu untuk ya explore metal lagi lah. Oke, siap. Soalnya sampai sekarang masih dengerin? metal tok gitu, Spotify rap tuh kayak metal gitu. James metal head dia. Metal tok. Metal head dia. Iya.